Transkripsi adalah proses pencetakan atau penyalinan DNA yang terjadi di dalam nukleus dengan bantuan enzim RNA polimerase. Nah, pada tahap ini yang pertama itu ada inisiasi. Pada tahap ini, enzim RNA polimerase mendekati dan menempel pada bagian awal dari sequence gen pada molekul DNA. Lalu, RNA polimerase mulai membuka ikatan hidrogen yang menghubungkan kedua untai DNA, menyebabkan kedua untai DNA terpisah sebagian. Selanjutnya, tahap kedua yaitu elongasi. Pada tahap ini, pembentukan pre-mRNA setelah untai DNA terpisah. RNA polimerase bergerak sepanjang salah satu untai DNA atau untai cetakan dan mulai menambahkan nukleotida RNA yang sesuai. Nukleotida RNA baru dipasangkan secara komplementer dengan basa nitrogen pada untai DNA cetakan. Contoh yang ditunjukkan adalah adenin pada DNA berpasangan dengan urasil pada RNA. Timin pada DNA berpasangan dengan adenin pada RNA. Guanin pada DNA berpasangan dengan sitosin pada RNA. Dan sitosin pada DNA berpasangan dengan guanin pada RNA. Hasil penambahan ini adalah untai RNA yang memanjang yang disebut pre-mRNA. Pemanjangan RNA polimerase terus bergerak, memanjangkan untai pre-mRNA seiring dengan pergerakannya sepanjang DNA. Pemanjangan RNA polimerase terus bergerak, memanjangkan untai pre-mRNA seiring dengan pergerakannya sepanjang DNA. Tahap ketiga adalah terminasi. Ketika RNA polimerase mencapai terminasi, proses transkripsi berhenti karena RNA polimerase sudah selesai mentranskripsi DNA pada codon stop. Pemisahan komponen RNA polimerase melalui untai pre-mRNA yang baru terbentuk dan RNA polimerase memisahkan diri dari DNA. Selanjutnya, tahap pasca transkripsi adalah proses splicing atau penyambungan. Pada tahap ini, bagian intron akan hilang dan menyambungkan bagian-bagian ekson dan membentuk mRNA. Di tengahnya, yang siap untuk ditranslasi proses ini dibantu oleh kompleks enzim ribonukleotida. Inisiasi. Pada tahap ini, ribosom, subunit kecil dan subunit besar serta mRNA hasil proses transkripsi saling berikatan. tRNA yang membawa asam amino metianin dan membawa kodon star yaitu antikodon AUG masuk ke dalam situs P. Antikodon akan berkomplement dengan kodon yang ada pada mRNA. Yang kedua ada elongasi. Tahap ini adalah penambahan asam amino satu persatu ke rantai polipeptida. Setelah antikodon dan kodon berkomplement, tRNA baru datang membawa asam amino berikutnya masuk dan menempati situs A. Setelah itu, antikodon akan berkomplement dengan kodon. Setelah mereka berkomplement, asam amino yang dibawa tRNA inisiator yang ada pada situs P berpindah membentuk ikatan peptida menjadi dua asam amino. Selanjutnya, tRNA yang kosong tanpa asam amino pada situs P akan berpindah ke situs E dan keluar dari ribosom. Lalu, tRNA pada situs A akan berpindah ke situs P. Situs A menjadi kosong, siap menerima tRNA berikutnya. Proses ini akan terus berulang. tRNA baru masuk ke situs A. Terjadi pembentukan ikatan peptida dan terjadi pergeseran atau translokasi ribosom. Yang ketiga ada terminasi. Tahap ini adalah penghentian sintesis protein pergeseran ribosom menyebabkan salah satu dari tiga kodon stop UAA, UAG, atau UGA masuk ke situs A. Pada video, kodon stop yang muncul di situs A adalah UAA. Ketika kodon stop berada di situs A, tidak ada tRNA yang cocok. Sebaliknya, protein yang disebut faktor pelepas tidak dimodelkan secara terpisah, tetapi ditunjukkan oleh perubahan pada langkah berikutnya akan masuk.
Proses pelepasan rantai polipeptida memutus ikatan antara tRNA terakhir di situs P dan rantai polipeptida, menyebabkan rantai polipeptida dilepaskan. Setelah itu, ribosom terpisah menjadi subunit kecil dan besar dan tRNA terakhir di situs P dilepaskan. Rantai peptida yang sudah lengkap dilepaskan dan diberi label polipeptida yang akan dibentuk menjadi protein. Protein akan berubah menjadi koenzim, hormon, atau protein struktural penyusun makhluk hidup.